Dalam filsafat agama ada sebuah aliran yang disebut dengan teisme evolusioner. Jadi bukan, teisme evolusionis, bukan evolusioner, teisme evolusionis. Jadi mereka orang-orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan yang teistik dan percaya juga gitu dengan proses evolusi. Mereka tidak melihat hal itu sebagai suatu yang incompatible. Mereka melihatnya sebagai dua hal yang kompatibel dan bisa diterima, kayak gitu. Beberapa di antara mereka, contoh yang paling nyata adalah William Lane Craig itu sendiri, ya. Dan I'm suppose Alvin Plantinga itu sendiri adalah contoh dari para filsuf yang mereka tidak keberatan dengan evolusi. Nah, mereka sering menggunakan bahkan ya, mereka menggunakan Alvin Plantinga sebagai contoh, menggunakan apa yang disebut sebagai evolutionary argument against naturalism untuk menunjukkan bahwa evolusi itu justru kompatibel dengan teisme, bukan dengan ateisme, ya. Evolusi itu justru kompatibel dengan teisme, bukan naturalisme. Kalau misalnya kita mengadopsi naturalisme, malah justru evolusi itu tidak memiliki value, tidak akan menjadi kompatibel. Argumennya berjalan seperti ini, ya. Sederhana sekali argumennya. Sebenarnya ini argumen sudah dari lama. Charles Darwin sudah mengkhawatirkan hal yang sama ketika dia mengatakan bahwa pikiran manusia, ketika dia menyadari implikasi dari evolusi yang dia kembangkan, dia kemudian memikirkan kalau emang pikiran manusia adalah produk dari binatang yang lebih minor, lantas kemudian untuk alasan apa kemudian kita bisa percaya pada pikiran kita, sedangkan kita nggak percaya pada pikiran binatang, kayak gitu. Dan ini dikembangkan lebih lanjut oleh C.S. Lewis, ya, dan kemudian dalam bentuknya yang modern dikembangkan oleh Alvin Plantinga. Jadi argumennya sangat sederhana sekali, yaitu kalau evolusi kita itu berlangsung tanpa suatu arah yang jelas, kalau evolusi kita itu bersifat naturalistik semata, tidak ada satupun entitas yang sifatnya apa ya, yang mengarahkan alur evolusi itu, kayak gitu. Entitas cerdas yang mengarahkan alur evolusi itu, maka tidak ada alasan bagi kita kalau evolusi sepenuhnya hanya bersifat naturalistik, digerakkan oleh mutasi genetika yang acak dan seleksi alam yang brutal dan sebagainya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bisa percaya pada pikiran kita, karena pikiran kita ada hanya untuk survival of fittest. Dan karena itu kalau naturalisme itu benar dan evolusi kita hanya bersifat naturalistik, maka dengan demikian kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita, kayak gitu. Kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita, dan kita karena tidak bisa mengandalkan pikiran kita, maka semua yang merupakan hasil proses pemikiran kita tidak dapat kita andalkan, termasuk evolusi dan naturalisme itu sendiri. Jadi kayak Alvin Plantinga, C.S. Lewis, kayak gitu, mereka ingin menunjukkan bahwa justru naturalisme itu self-refuting, ya, dan naturalisme itu tidak kompatibel dengan evolusi. Dalam video ini saya akan menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa teisme lah yang tidak kompatibel dengan evolusi. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau membicarakan beberapa hal dulu, ya. Pertama gini, evolusi itu bukan cuma perkara
eh, bukan cuma perkara sesederhana survival of fittest gitu loh. Gak cuma sesederhana itu teman-teman ya. Untuk sampai kepada tahap survival of fittest itu, suatu spesies atau organisme hidup itu harus bisa beradaptasi dengan alam yang ada di sekelilingnya. Dan adaptasi itu menuntut bukan cuma adaptasi dalam ranah perilaku, tapi juga dalam ranah mental. Jika ada organisme hidup yang dia itu salah dalam menafsirkan realitas, maka dia eh, apa namanya kemampuan dia untuk bertahan hidup di alam yang brutal menjadi rendah, ya. Kalau ada suatu makhluk hidup yang salah dalam menafsirkan realitas, misalnya lihat saja ada manusia katakanlah, atau ada organisme hidup apa gitu ya, yang menganggap predator bukanlah predator gitu loh, menganggap predator malah sebagai teman, sebagai sahabat misalnya, ya maka kemudian dia salah dalam menafsirkan realitas, dan karena itu justru eh, dia akan membuat kemampuan dia dalam bertahan hidup itu menjadi rendah. Justru agar kemampuan dia bertahan hidup itu semakin kuat, dia harus memiliki kapasitas mental yang cukup untuk sanggup menafsirkan realitas seperti apa adanya. Dan dari situlah kemudian sebenarnya kita tahu bahwa kapasitas mental itu meliputi juga penalaran ya. Jadi karena itu penalaran manusia dapat diandalkan justru karena penalaran manusia sebagai bentuk dari seleksi mental ya, seleksi alam yang berlangsung dalam tahap mental itu sudah teruji selama bermiliar dan jutaan tahun. Dan karena itu dapat diandalkan justru. Dan kita bisa menemukan bahwa beberapa hewan pun memiliki kecerdasan mental yang cukup ya, seperti gagak misalnya. Mereka punya kemampuan berpikir abstrak yang cukup sehingga mereka dapat men-solve beberapa problem, dan itu menunjukkan bahwa kecerdasan mereka pun dalam beberapa aspek meskipun tidak seperti manusia, setidaknya kecerdasan mereka pun juga dapat diandalkan dalam menerjemahkan realitas. Karena itu nggak benar kalau kita mengatakan pikiran hewan tidak sepenuhnya dapat diandalkan, karena dalam beberapa kasus hewan-hewan itu justru menunjukkan bahwa pikiran mereka dapat diandalkan. Contoh kasusnya gagak atau cumi-cumi ya, cumi-cumi atau gurita ya, yang punya kecerdasan yang bagus juga ya dalam menginterpretasi realitas kayak gitu. Dan hal yang sama berlangsung juga pada manusia gitu. Manusia sebagai produk daripada evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun, justru karena manusia adalah produk yang telah berlangsung selama miliaran tahun, maka pikirannya dapat diandalkan karena pikirannya telah terseleksi secara alam gitu sebagai bagian aspek mental dari manusia itu. Itu yang mau aku sampaikan dulu ya terkait evolutionary argument against naturalism ini. Jadi di situ sebenarnya bisa dibilang Alvin Plantinga dan C.S. Lewis salah paham soal evolusi ya. Dan kemudian, saya katakan argumen itu benar ya, bahwa oke, naturalisme tidak kompatibel dengan evolusi, oke, kita iakan. Dan kemudian karena itu dibutuhkan sesuatu yang supranatural yang mendrive atau menggerakkan evolusi itu, oke, kita asumsikan ada hal yang supranatural yang kemudian menggerakkan evolusi itu dan mengarahkan evolusi itu, ya kan, sehingga bisa menghasilkan entitas cerdas yang dapat diandalkan penalarannya seperti manusia. Pertanyaannya adalah kemudian, kalau entitas supranatural itu adalah sesuatu yang maha kuasa, mengapa dia menggunakan cara evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun hanya untuk menghasilkan makhluk cerdas yang punya kapasitas penalaran yang dapat diandalkan? Kenapa dia nggak langsung menciptakan aja gitu makhluk dengan kapasitas nalar yang dapat diandalkan, langsung instan gitu dia ciptakan, tanpa harus melalui evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun? Dan kita tahu dalam evolusi itu justru ada yang namanya bukan cuma mutasi, tapi juga ada seleksi alam yang bersifat brutal.
para biolog mengatakan bahwa lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di muka bumi ini itu telah punah. Jadi yang sekarang kita lihat, keanekaragaman hayati yang sekarang kita lihat itu hanya 1% dari total spesies yang pernah ada di bumi ini. Bayangkan, sebrutal itu dan sekejam itu evolusi itu berlangsung. Kalau entitas supranatural yang berada di belakang evolusi ini adalah satu yang maha baik, mengapa dia dalam rangka hanya untuk menciptakan satu makhluk dengan kapasitas nalar yang dapat diandalkan, kapasitas pikiran yang dapat diandalkan, kenapa dia harus menggunakan evolusi yang sedemikian brutal itu? Padahal dia maha baik dan dia maha kuasa. Artinya dia bisa menciptakan secara instan dia dapat menciptakan secara instan makhluk dengan kapasitas nalar yang dapat diandalkan. Nah, dalam hal ini para teis bisa mengatakan bahwa oh ya, karena itulah justru kami percaya akan kisah penciptaan Adam dan Hawa dan sebagainya. Let's say katakanlah seperti itu. Secara harfiah mereka percaya pada kisah penciptaan Adam dan Hawa. Oke, kalau begitu berarti justru justru teisme itu tidak kompatibel dengan evolusi gitu loh. Karena teisme justru mensyaratkan penafsiran yang literal terkait kisah penciptaan Adam dan Hawa, yang berarti tidak kompatibel dengan evolusi. Karena kalau memang evolusi itu benar dan Tuhan teistik itu ada, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan teistik itu dalam rangka hanya untuk menghasilkan sebuah makhluk yang punya kapasitas pemikiran penalaran yang dapat diandalkan, dia membutuhkan evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun yang brutal dan kejam. Sedangkan dia maha kuasa, maha tahu, dan maha baik. Kenapa? Jadi sebenarnya siapa yang tidak kompatibel di sini? Kalau dalam naturalisme ya sudah selesai gitu loh, bahwa ya memang evolusi itu seleksi alam terutama berlangsung secara kejam, ya memang sudah seperti itu adanya. Ya. Mau bagaimana lagi? Ya. Alam memang seperti itu, mekanisme alam bekerja. Kalau kemudian diasumsikan ada sesuatu agen supranatural yang maha kuasa, maha tahu, maha baik di balik evolusi itu, justru akan menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam lagi soal mengapa, bukan cuma lebih dalam, lebih kompleks lagi, mengapa entitas yang supranatural itu hanya dalam rangka menciptakan keanekaragaman hayati yang ada sekarang ini, termasuk menciptakan makhluk dengan kemampuan dan kapasitas penalaran dan pemikiran yang dapat diandalkan, itu membutuhkan waktu yang berlangsung selama miliaran atau jutaan tahun. Kenapa? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya yang inkompatibel dengan evolusi itu adalah teisme, bukan naturalisme. Demikian teman-teman. Terima kasih.